Tuhan, biarlah ini bukan menjadi sebuah pujian yang hanya kami nyanyikan di bibir kami ya Tuhan. Tapi ini boleh sungguh-sungguh jadi pengakuan iman kami. Ini boleh sungguh-sungguh menjadi komitmen kami Tuhan. Ketika kami menyadari akan pengorbanan Kristus yang begitu besar buat kami boleh sungguh-sungguh menghayati itu. Kami boleh sungguh-sungguh Tuhan menghidupi itu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kebenaran Injil-Mu itu sendiri boleh mentransformasi hidup kami, mengubahkan hidup kami Tuhan, dan memenuhi cara hidup kami ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong hamba-Mu yang terbatas, kiranya kuasa Roh Kudus yang boleh bekerja di antara kami untuk boleh memahami akan Injil Kristus yang telah mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, suara saya jadi hilang. Bapak Ibu Saudara, saya mau menceritakan sebuah pengalaman saya ketika saya berlibur ke Batam beberapa bulan yang lalu. Bapak Ibu Saudara, di Surabaya, saya itu nggak menemukan pantai Bapak Ibu Saudara. Ya, ada sih Kenjeran begitu ya. Waktu saya ke sana, di antar Hans gitu ya, saya lihat, ayo kita pulang. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara ketika saya pulang ke Batam, mentor saya nanya sama saya begitu ya, Cuan tahu apa wishlistnya waktu pulang ke Batam nih? Saya langsung ngomong satu hal Bapak Ibu. Muse pokoknya saya pengen main ke pantai Muse. Udah setahun lebih saya itu nggak pernah ke pantai. Saya ini anak pantai ya Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara saya punya kebiasaan. Waktu saya itu masih di Batam, rumah saya ke pantai itu atau dari Pastori ke pantai itu hanya sekitar 15 menit. Dekat gitu ya. Kalau naik motor ya kalau cepat paling 10 menit. Jadi saya itu sering kali pagi-pagi kalau saya misalnya lagi pengen ini ya saat teduh di luar, saya itu pergi ke pantai Bapak Ibu. Jadi salah satu pantai itu ada tempat untuk orang duduk, nyantai, dan masih sepi kalau pagi-pagi. Nah Bapak Ibu Saudara ketika saya mengatakan kepada mentor saya mau ke pantai, dia kemudian oke, ayo kita ke pantai, kita janjian kapan. Ya udah Musa kan hamba Tuhan di sini liburnya hari Senin, kita pergi hari Senin deh. Oke contoh hari Senin kita pergi ya. Oke, nah Bapak Ibu Saudara menjelang hari Senin, di Senin pagi gitu ya, saya mulai siap-siap Bapak Ibu Saudara. Saya bawa sunscreen, saya siapin celana pendek, saya siapin baju, mama saya sampai geleng-geleng ya. Aduh mau ke pantai aja ribet banget karena udah excited Bapak Ibu Saudara. Jadi saya kemudian jam 9 pagi kami janjian ketemu di rumah mentor saya dengan 2 orang rekan. Nah ketika kami udah sampai ke rumah mentor kami, apa yang terjadi? Nah ada salah satu teman saya kemudian berkata begini, Musa, udah lama nih gak makan masakan kue tiao medan Musa. Musa masak dulu dong sebelum kita berangkat. Oke, udah kita masak ya, kita makan. Nah Bapak Ibu Saudara ketika dia masak, kita makan, itu berlalu ternyata 2 jam Bapak Ibu Saudara. Kami ngobrol-ngobrol, kemudian waktu lihat jam katanya, udah 11.30, ayo buruan beres. Nanti gak sempat ke pantai. Kami masuk ke mobil, kemudian Bapak Ibu Saudara waktu perjalanan, ada lagi yang ngomong begini, si majelis ini kan anaknya baru lahiran. Contoh kan udah lama gak ketemu. Ayo kita mampir ke rumahnya bentar deh doain. Kan udah lama juga kan gak ketemu majelis ini. Ya udah ayo kita pergi. Kami pergi Bapak Ibu Saudara. Di sana kemudian ngobrol-ngobrol 2 jam juga Bapak Ibu Saudara gak berasa waktunya. Waktu itu udah sampai hampir jam 2. Saya udah gelisah gitu ya lihat jam. Aduh saya colek-colek teman saya. Nanti nggak sempat gitu ya dalam hati saya, aduh nanti nggak sempat pergi. Ya udah yuk kita pamitan, kita pergi. Ternyata nggak berhenti sampai di sana Bapak Ibu Saudara. Karena udah jam 2, teman saya ngomong, aduh udah lapar nih, udah lewat jam makan siang. Ya udah kita mampir yuk ke dimsum yang biasa kita makan. Kan udah lama juga nggak makan di sana. Saya sebenarnya dalam hati udah pengen ngomong nggak mau gitu ya Bapak Ibu Saudara. Udah deh mending kita beli nasi padang, kita makan aja di pantai udah beres. Tapi teman saya karena mereka semua tiga-tiganya jawab oke, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Nah kemudian kami ya udah pergi, ya kira-kira akhir cerita ini Bapak Ibu Saudara udah tahu ya. Akhirnya kami nggak jadi pergi ke pantai, ditambah lagi hujan pada sore hari. Wah Bapak Ibu Saudara segala persiapan saya, sunscreen saya, celana pendek saya, kaos saya rasanya sia-sia dan nggak kepake Bapak Ibu Saudara. Melalui kisah ini Bapak Ibu Saudara saya mau katakan satu hal, gagal fokus itu menyebabkan salah langkah dan kemudian gagal mencapai
tujuan. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Ketika kita gagal fokus, kita punya satu tujuan, kemudian kita gagal fokus, kita kemudian salah langkah, kita melenceng, kita akhirnya gagal untuk mencapai tujuan itu. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara mengenai kehidupan bergereja, minggu lalu kita belajar begitu ya, Ko Ivan sampaikan kepada kita, bagaimana sih gereja yang sehat, bagaimana sih respon kita terhadap ketidaksempurnaan gereja. Hari ini kita akan berbicara mengenai satu hal, yaitu gereja yang berpusat pada Injil. Satu tema, satu tagline yang saya rasa nggak asing bagi kita, dan bahkan kita mungkin sering dengar Bapak Ibu Saudara. Gospel Center Church gitu ya, di Instagram di mana-mana sempat ada satu masa itu sangat heboh Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara mengenai Gospel Center Church, maka satu pertanyaan buat kita, apakah GKA Gloria Pacar ini adalah gereja yang berpusat pada Injil? Sebelum kita menjawab hal ini, mari bersama-sama kita menggumulkan terlebih dahulu, apakah itu gereja yang berpusat kepada Injil? Bapak Ibu Saudara, secara simpelnya begitu ya, kalau kita mau sama-sama lihat, apa sih gereja yang berpusat kepada Injil? Bapak Ibu Saudara, ya, gereja yang berpusat pada Injil pastinya Bapak Ibu Saudara pertama-tama berbicara mengenai bagaimana gereja itu, fokus utama gereja itu adalah Injil Kristus itu sendiri. Ketika gereja kehilangan fokus, maka label, tagline, seruan dari Gospel Center Church itu kemudian akan menjadi slogan belaka yang tidak dihidupi dan tidak berlangsung di tengah-tengah gereja itu. Nah kembali lagi pertanyaannya, bagaimana kemudian gereja yang berpusat pada Injil? Atau lebih mendasar lagi Bapak Ibu yang mau sama-sama kita renungkan, apakah Injil itu sendiri? Ketika kita berkata gereja yang berpusat pada Injil, kita perlu renungkan terlebih dahulu apa Injil itu sendiri Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, biarlah Roh Kudus menuntun kita untuk boleh bersama-sama merenungkannya pada hari ini. Pertama-tama Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita untuk memahami apa sih kira-kira makna dari Injil itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan kata Injil itu sebenarnya berasal dari kata euangelion yang artinya itu adalah kabar baik atau berita kemenangan. Pada mulanya kata ini tidak punya hubungan relasi sama kekristenan Bapak Ibu Saudara. Kata ini digunakan di tengah-tengah budaya Yunani itu untuk menyampaikan pengumuman resmi dari negara. Misalnya apa? Ada kelahiran anak raja, kemenangan, dan berbagai hal yang berkaitan dengan tita raja. Maka euangelion, kabar baik ini akan diberitakan di tengah-tengah rakyat mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara mengenai euangelion, Injil dalam iman percaya kita, maka Bapak Ibu Saudara, hal ini berbicara mengenai apa yang telah Allah lakukan melalui Yesus Kristus bagi manusia yang berdosa. Yaitu bagaimana Allah kemudian memperdamaikan kita dengan Allah melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngomong-ngomong tentang ini ya, pengorbanan Kristus, ayat yang paling umum berbicara mengenai kabar baik ini yaitu dalam Yohanes 3 ayat 16. Sebuah ayat yang mungkin udah di luar kepala kita, udah kita hafal. Ayat ini berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, inilah Injil itu sendiri. Apa Injil itu? Injil berbicara mengenai kabar baik yang diberitakan bagi manusia yang seharusnya berhadapan dengan murka Allah, tetapi melalui apa yang Allah kerjakan dalam Yesus Kristus, melalui kematian anaknya yang tunggal, manusia kita kemudian diperdamaikan dengan Allah dan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, Injil itu bukan berbicara mengenai nasihat-nasihat moral yang membawa manusia untuk hidup lebih baik. Injil itu bukan tentang hitam putih legalisme agama. Injil itu juga bukan berbicara mengenai berbuat baik kepada sesama doang. Injil juga bukan berbicara mengenai apa yang menyenangkan telinga manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, inti dari Injil itu adalah apa yang Allah telah kerjakan di dalam Yesus Kristus untuk setiap kita manusia yang berdosa. Maka Bapak Ibu Saudara, dengan pemahaman mengenai makna Injil ini, saya merenungkan setidaknya ada 2 indikasi gereja yang sungguh-sungguh berpusat kepada Injil. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, gereja yang berpusat adalah Injil, itu ketika gereja itu berjalan, ya boleh ditorong. Nah,
Injil itu menjadi pusat pemberitaan di tengah-tengah kehidupan gereja. Bapak Ibu Saudara, ketika gereja memahami dengan benar apa makna dari Injil itu, dan ketika gereja menyatakan bahwa gereja kami ini berpusat kepada Injil, maka implikasi praktis dan nyatanya adalah Bapak Ibu Saudara, gereja itu sungguh-sungguh menjadikan Injil Kristus itu sebagai pusat pemberitaannya. Kenapa? Karena gereja sungguh-sungguh menyadari, keselamatan ini gak bisa diperoleh dengan cara lain. Keselamatan ini hanya diperoleh manusia melalui apa? Melalui karya Kristus di kayu salib. Dalam Roma pertama ayat 16 kita juga melihat bagaimana Paulus menekankan Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Bapak Ibu Saudara, melalui pemberitaan akan karya Kristus di kayu salib inilah, maka manusia dibawa untuk menyadari siapa dirinya sebagai manusia berdosa dan dia hanya dapat memperoleh keselamatan melalui Injil itu sendiri. Namun Bapak Ibu Saudara, realitanya, kalau kita lihat di zaman sekarang ini, ketika budaya mempengaruhi kehidupan jemaat atau kehidupan setiap kita Bapak Ibu, bukankah seringkali berita Injil itu kemudian mulai disamarkan? Apa contohnya? Ketika gereja mulai menemukan, kok kayaknya kalau kita khotbahin tentang Injil Kristus, kok kalau kita khotbahin tentang Yesus Kristus menyelamatkan kamu, kok kayaknya jemaat itu udah mulai bosan ya? Kok kayaknya gereja itu lebih senang mendengarkan ya hal-hal yang lebih menarik perhatian mereka ya? Kalau minggu lalu kok Ivan kasih contohnya apa? Ceramah kesehatan, bisnis begitu ya Bapak Ibu Saudara. Apakah artinya, coba ya saya perjelas dulu. Apakah artinya gereja kemudian gak boleh mengadakan seminar kesehatan, gak boleh mengadakan seminar bisnis bagi jemaatnya? Boleh Bapak Ibu Saudara, untuk memperlengkapi jemaat itu boleh. Tapi perhatikan, kalau sampai Bapak Ibu Saudara, kalau sampai pemberitaan mengenai Injil Kristus itu disamarkan atau digantikan dengan pemberitaan-pemberitaan yang lebih menyukakan hati manusia, maka gereja kembali perlu berkaca. Apakah gereja sungguh-sungguh berpusat kepada Injil Kristus? Kalau karena jemaat terlihat sudah bosan dengar tentang pengorbanan Kristus, kalau gereja melihat jemaat kayaknya udah bosan bahas soal Alkitab, kemudian gereja mengubah, menyamarkan pemberitaan Injil itu, kita perlu mempertanyakan, apakah gereja itu masih sungguh-sungguh berpusat pada pemberitaan Injil Kristus? Bapak Ibu Saudara, tantangan zaman tentu bukan hanya dihadapi pada masa kini. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika Rasul Paulus waktu itu melayani jemaatnya, dia juga sebenarnya menghadapi hal yang sama. Waktu itu ada guru-guru palsu yang mengajarkan mengenai keselamatan dengan menaati hukum Taurat. Keselamatan didapatkan dengan perbuatan baik dan ajaran-ajaran lain yang menekankan pada penyembahan berhala dan banyak hal Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, satu hal yang dapat kita teladani dan seharusnya kita teladani dalam pelayanan Paulus, apa yang dia lakukan. Paulus memandang Injil itu dalam 2 Korintus pasal 4 sebagai harta yang berharga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tidak heran kalau sekalipun dia menghadapi banyak tantangan, banyak pengajaran palsu, sekalipun ketika dia dengan tegas memberitakan tentang Injil Kristus, banyak orang yang kemudian meninggalkan dia, meninggalkan kekristenan, Paulus dapat tetap berkata apa Bapak Ibu Saudara? Dia tetap berkata, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Di tengah-tengah segala keadaan, baik keadaan jemaat, keadaan lingkungan, keadaan diri, Paulus itu jelas tahu bahwa pusat pemberitaan pelayanannya itu adalah tentang Yesus Kristus. Yang dia kabarkan adalah tentang Injil Yesus Kristus itu sendiri, yaitu mengenai apa yang Allah kerjakan melalui Yesus Kristus. Paulus gak tergoyah tuh dengan tantangan zaman. Paulus gak melihat, kayaknya jemaatku ini lebih senang dengar hal-hal yang menyenangkan telinga mereka ya. Dia kemudian beralih, enggak Bapak Ibu Saudara. Dia melihat Injil itu sebagai satu hal yang berharga. Harta dalam bejana tanah liat kalau dia katakan. Satu harta berharga yang Tuhan percayakan dalam dirinya. Dan kemudian dia beritakan itu dalam setiap pelayanannya. Bapak Ibu Saudara, saya bertanya-tanya, kenapa ya Paulus ini bisa konsisten? Dia dapat dengan tegas mengatakan, Injil Kristus yang aku beritakan. Saya rasa jawabannya hanya satu. Karena Paulus benar-benar menyadari
menghayati, dan menghargai akan berita Injil yang telah menyelamatkan kehidupannya itu sendiri. Paulus lihat bagaimana hidupnya dulu. Paulus lihat bagaimana Injil Kristus itu udah menyelamatkan dia. Oleh karena itu dia melihat inilah harta berharga yang seharusnya didengarkan oleh orang lain, yang dapat menyelamatkan orang lain dari kuasa maut. Dan itulah yang dia beritakan bagi banyak orang. Maka Bapak Ibu Saudara, satu hal yang mau sama-sama kita renungkan pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Seberapa jauh, seberapa dalam gereja hamba Tuhan, majelis jemaat sungguh-sungguh menyadari, menghayati, menghargai akan berita Injil itu sendiri. Masihkah Injil Kristus itu menjadi pusat pemberitaan di tengah kehidupan gereja dan jemaat Tuhan? Bapak Ibu Saudara, ketika saya merenungkan poin ini, saya jadi berkaca ke pelayanan saya sendiri. Melayani kaum muda itu bukan satu hal yang mudah begitu ya. Apalagi saya di GDG, Bapak Ibu Saudara terkadang bergumul begitu ya. Ketika kita misalnya bawa bahan di tengah-tengah anak-anak, kemudian ada anak-anak yang kemudian nyeletuk, aduh hari ini jangan bahas bahan lah, hari ini ngobrol-ngobrol aja lah, hari ini hangout lah. Bapak Ibu Saudara terkadang karena untuk mempertahankan supaya anak-anak muda tetap datang ke gereja, anak-anak muda itu tetap datang GDG, bahkan gereja-gereja ketika melihat pelayanan kaum muda zaman sekarang, gak jarang gereja melihat apa? Oh yang penting kaum muda datang ke gereja, yang penting pelayanan itu fun, yang penting pelayanan itu bisa membuat mereka stay di gereja. Apapun kita lakukan supaya mereka itu bisa stay di gereja. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika saya renungkan ini kembali, saya jadi bertanya-tanya, apa sih yang dapat membawa anak muda ini kepada keselamatan di dalam Tuhan? Oke, banyak cara yang gereja dapat lakukan. Tapi apakah Injil itu masih diberitakan buat mereka? Apakah Injil itu terus diberitakan buat mereka dan membawa mereka untuk menghayati sungguh-sungguh, aku diselamatkan hanya oleh karena Tuhan. Sehingga hidup mereka itu boleh sungguh-sungguh menghayati Injil itu. Bahkan saya jadi bertanya-tanya Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah saya udah berpuluhan tahun ikut Tuhan. Tengah-tengah saya bahkan udah jadi hamba Tuhan. Ketika saya dengar tentang Injil Kristus, Yesus mati buat saya, Yesus menyelamatkan saya. Apakah Injil itu masih sungguh-sungguh menggetarkan hati saya, membuat saya sungguh-sungguh menghayati akan kasih Tuhan? Dalam perenungan saya juga mendapati, ya terkadang itu menjadi satu hal klise yang kita dengar dan berlalu. Kita dengar Yesus menyelamatkan kita, oke, terus ya sudah selesai. Tapi kita gak sungguh-sungguh menghayati itu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, Injil mentransformasi dan mensaturasi kehidupan jemaat. Bapak Ibu Saudara, ketika sesuatu terjadi pasti ada dampak yang dihasilkan. Contohnya begini Bapak Ibu Saudara. Ketika seseorang berusaha diet, kemudian timbangannya turun tuh Bapak Ibu Saudara. Nah maka ketika timbangannya udah turun, dia kan pasti bersyukur gitu ya. Yes, timbanganku turun begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika timbangannya itu udah turun, saya rasa orang ini sebagai rasa happy-nya, rasa syukurnya timbangannya udah turun, dia pasti akan menjaga pola makannya dengan baik. Supaya apa? Supaya timbangannya itu gak kembali ke angka yang dulu. Bener gak? Gak mungkin ketika timbangannya itu udah turun, dia kemudian makan asal-asalan, gak jaga pola makan, kemudian biarin aja timbanganku mau balik kayak dulu, ya udah. Kok gitu sia-sia dong. Nah Bapak Ibu Saudara, ini mungkin ilustrasi yang gak sempurna Bapak Ibu Saudara. Tapi hal ini setidaknya menggambarkan buat kita, ketika kita berbicara mengenai Injil karya Allah melalui Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, maka kita gak dapat memisahkannya dari dampak yang seharusnya terjadi Bapak Ibu Saudara. Ketika setiap kita telah mengalami karya Kristus yang menyelamatkan, maka seharusnya Bapak Ibu Saudara, setiap orang-orang itu yang telah mendapatkan karya keselamatan itu, memperoleh keselamatan itu dalam hidupnya, mereka memperoleh transformasi Bapak Ibu Saudara. Ada satu perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kalau kita lihat dalam Efesus pasal 4, Paulus menggambarkan keberadaan manusia sebelum bertemu dengan Injil Kristus itu sebagai apa? Sebagai orang yang mengenakan pakaian lama. Pakaian yang kotor, pakaian yang penuh dengan dosa. Tetapi setelah dia mengenal Kristus, maka dikatakan dia menanggalkan manusia lamanya.
dan dia mengenakan manusia baru. Ada satu perubahan, ada satu transformasi yang terjadi di dalam kehidupannya. Inilah ciri dari kehidupan yang berpusat kepada Injil. Ketika kita dengar, oh Yesus menyelamatkan aku, kita nggak hanya, oke, aku bersyukur Yesus menyelamatkan aku, yang penting aku udah diselamatkan, tapi kita nggak ngalamin transformasi. Itu namanya nggak tahu diri, Bapak Ibu Saudara. Ketika seseorang mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia sadar, dia terima keselamatan itu, maka harusnya hidupnya itu mengalami perubahan. Harusnya mengalami transformasi. Karena apa? Karena ada rasa syukurnya kepada Allah yang telah menyelamatkan dia. Bapak Ibu Saudara, dan kita perlu memperhatikan, transformasi itu bukan hanya terjadi di titik, hari ini aku percaya kepada Kristus, biasanya KKR gitu ya. Hari ini KKR aku nangis-nangis, Tuhan aku mau bertobat, terus besoknya kumat. Enggak begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi transformasi ini merupakan sesuatu yang terjadi dengan terus-menerus Bapak Ibu Saudara. Terjadi terus-menerus sehingga Injil itu tersaturasi dalam keseluruhan hidupnya dan tampak dari cara hidupnya. Jadi kita lihat ada tahapannya begitu ya. Pertama, kita dengar tentang Injil. Injil itu menyelamatkan kehidupan kita. Injil itu kemudian ketika kita percaya, kita mengakui Yesus menyelamatkan hidupku, kita kemudian mengalami transformasi. Kita mengalami perubahan hidup. Dan perubahan hidup itu terus terjadi, kalau kita tahu sanctification, pengudusan itu terus terjadi dalam hidup kita sampai Injil itu sungguh-sungguh tersaturasi dalam setiap aspek kehidupan kita. Cara hidup yang bagaimana Bapak Ibu Saudara? Kalau kita lihat dalam Efesus pasal 2 ayat 10, di sana Paulus menekankan bahwa setiap orang yang telah menerima kasih karunia Allah, sebab sebenarnya sejak awal itu dia telah dipersiapkan untuk pekerjaan baik. Pekerjaan baik ini bukan berbicara tentang, aku melakukan perbuatan baik secara moral, secara sosial semata. Tapi satu perbuatan baik yang sesuai dengan kehendak dan rancangan Allah, yang berkenan kepada Allah. Dan itu lahir dari hati yang menyadari Tuhan punya rancangan di dalam kehidupanku. Maka gak heran Bapak Ibu Saudara kalau kita kembali melihat kepada kehidupan Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara setelah dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, hidupnya diubahkan. Dia yang tadinya pembunuh orang percaya, hidupnya diubahkan jadi apa? Menjadi pribadi yang membawa orang untuk percaya kepada Tuhan. Kalau dulu hidupnya itu adalah seteru Allah, dia sekarang menjadi rekan sekerja Allah. Injil itu mengubahkan kehidupannya, bahkan bukan cuma mengubahkan Paulus, tetapi Injil itu sungguh-sungguh tersaturasi, terserap dalam setiap aspek kehidupannya Bapak Ibu Saudara. Maka gak heran kalau kita melihat satu kesaksian dari Paulus, di dalam Galatia 2 ayat 20 dia dapat berkata demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus bertemu dengan Injil Kristus, dia tahu Yesus Kristus sudah mengubahkan kehidupannya, menangkap dia manusia yang berdosa. Dia kemudian mengalami perubahan hidup. Bukan hanya perubahan hidup, tapi Injil itu sungguh-sungguh tersaturasi, terserap dalam setiap aspek kehidupannya. Sehingga dia bisa katakan, kalau aku hidup, sesungguhnya bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bertanya-tanya, ini kita bahas soal gereja yang berpusat kepada Injil. Tapi kenapa kita ngomongin hidup yang ditransformasi dan disaturasi oleh Injil? Saya merenungkan satu hal. Gereja yang berpusat pada Injil sebenarnya, sejatinya terdiri dari orang-orang, jemaat yang hidupnya telah mengalami perjumpaan dengan Injil, ditransformasi oleh Injil, dan segala aspek kehidupannya tersaturasi oleh Injil. Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya gereja kita bisa berpusat kepada Injil, bisa memberitakan Injil, segala pergerakannya disaturasi oleh Injil kalau orang-orang, jemaatnya, cara hidupnya, pemimpin-pemimpin gereja, itu hidupnya sendiri gak sungguh-sungguh menghayati karya Kristus. Kalau hidupnya sendiri gak sungguh-sungguh diubahkan, kalau hidupnya sendiri tidak mencerminkan akan kasih Kristus itu sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara, hari ini ketika kita bertanya, apakah GKH Gloria
pacar adalah gereja yang berpusat pada Injil, saya ajak kita untuk bertanya terlebih dahulu. Apakah setiap kita yang ada di tempat ini, setiap pribadi lepas pribadi, tadi sebelum kita mulai firman Tuhan, waktu kita nyanyi, di awal saya juga katakan, sampai hari ini kita percaya kepada Tuhan. Kalau hari ini kita dengar tentang Injil Kristus, tentang karya Kristus yang menyelamatkan kita, masih gak kita sungguh-sungguh menghayati dengan benar? Bukan hanya mengakui, oh iya aku tahu Yesus menyelamatkan aku. Tapi sungguh-sungguh kita menghayati pengorbanan itu. Bahkan pengorbanan Kristus itu mengubahkan hidup kita. Dan tercermin dari sikap hidup kita. Sudahkah kita mengalami itu? Sudahkah gereja kita juga sungguh-sungguh berpusat memberitakan Injil Kristus dalam setiap pergerakannya? Bapak Ibu Saudara, tentu hal yang gak mudah, tapi kiranya Allah beranugerah kepada kita, dan Injil itu sekali lagi menggetarkan hati kita, mengubahkan hidup kita, dan mensaturasi kehidupan kita. Sehingga melalui setiap kita yang telah mengalami Injil itu, gereja Tuhan di tempat ini boleh bersama-sama berderap melangkah pada Injil Kristus yang menjadi pusat dari segalanya. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapak Ibu Saudara, mari pada saat ini kita kembali merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan Yesus berdiri di hadapan kita, Dia menunjukkan tangannya yang berlubang paku. Dan Dia menyatakan kepada kita, dengan darah yang mahal, aku telah menebus engkau, menyelamatkan engkau. Apa yang menjadi respon kita? Masihkah hati kita tergetar oleh pengorbanan itu? Atau pengorbanan Kristus udah menjadi hal yang terlalu biasa? Kita menganggap remeh anugerah Tuhan, kasih Tuhan buat kita. Kalau hari ini Yesus berdiri di depan kita, apakah Dia mendapati kita sebagai orang-orang yang hidupnya telah mengalami perubahan, dan Injil itu, karya keselamatan itu tersaturasi, tercermin dalam hidup kita? Atau Dia mendapati kita sebagai pribadi-pribadi yang masih mengenakan pakaian lama, Bapak Ibu Saudara, sebagai respon kita, saya mau mengajak kita menyanyikan refren dari pujian tadi. Sebagai satu komitmen hati kita, kita ingin Injil Kristus yang sudah kita dengarkan, yang sudah menyelamatkan kita itu, sungguh-sungguh mentransformasi hidup kita dan tersaturasi dalam hidup kita. Sehingga sebagai jemaat Tuhan, kita dapat bersama-sama membawa gereja kita berpusat pada Injil itu. Mari dengan sungguh kita mau katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini.
mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Sekali lagi dengan sungguh katakan, ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan. Tuhan, biar ini jadi komitmen hati kami. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mohon kesediaan Pak Sinliong menutup dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ketika Engkau menyelamatkan kami, ya Bapa, melalui Kristus Yesus Tuhan, Anak-Mu yang tunggal, kematiannya, kebangkitannya, segala karya keselamatan itu sejatinya sudah digenapkan. Dan kami, manusia yang berdosa, di dalam Kristus kami sudah diampuni dosa. Penggenapan keselamatan itu sudah kami rasakan melalui karya Kristus, anugerah yang begitu besar. Tetapi kami seringkali lupa akan kabar baik ini, Injil ini. Bahwa kami yang berdosa diselamatkan oleh anugerah. Dan bagaimana Injil yang seharusnya menguasai pikiran kami, cara hidup kami, seringkali kami gantikan dengan yang lain. Sehingga kami tidak begitu bergairah dalam iman pengharapan kami. Bahkan kami juga terjebak kepada kehidupan yang penuh dengan beban berat karena kami terjebak pada penghakiman, upaya-upaya manusia, legalisme, moralitas, yang membuat kami saling menyalahkan satu sama lain kadang. Dan kami kadang lupa bagaimana sesungguhnya anugerah Tuhan mengubah kami, kasih Tuhan yang membawa kami untuk kami menyadari bahwa di dalam Kristus keselamatan itu sudah digenapkan dan kami sekarang hidup di dalam penuh rasa syukur dan hidup kami memberitakan tentang Injil itu. Karena itu Tuhan, malam ini ketika kami merenungkan firman-Mu, bahwa kami sekali lagi untuk menyadari apakah kami hidup berpusat kepada Injil. Tuhan, jikalau kami gagal, terus bawa kami menghayati, membawa kami mengerti, supaya di tengah perjalanan hidup ini kami sungguh-sungguh menyatakan Kristus hidup di dalam kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bersyukur menyerahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.